Hai Sinemania di mana saja berada, kembali lagi bersama Basi Bahas Sinema. Di sini kita akan membahas alur cerita film dan drama dari berbagai genre untuk menambah wawasan persinemaan kita semua. Silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notif agar tidak ketinggalan bahasan-bahasan sinema kita selanjutnya. Kali ini Basi akan melanjutkan kisah Handsome Sibling yang sudah kita bahas sebelumnya. Bagi Sinemania yang belum nonton episode awal, link video ada di kolom deskripsi ya. Oke, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya sudah diceritakan bahwa Shoyu berhasil meloloskan diri dari lembu dan kambing dengan cara membuat keributan. Ketika kedua dedengkot 12 zodiak itu sibuk menghadapi para pendeta Tao, Shoyu pun diam-diam meninggalkan mereka. Ternyata rombongan Hua Wuke pun sudah berada di daerah Gunung Enmei. Tixinlan pun juga masih ikut bersama mereka. Sekilas Shoyu melihat Tixinlan. Dia pergi ke hotel tempat Xinlan menginap. Ketika sampai di lantai atas, dia melihat seorang pria berbaju putih. Dia menyangka Tixinlan kembali menggunakan pakaian pria. Tapi ketika Shoyu mendekatinya, ternyata itu adalah Hua Wuke. Karena Shoyu menyebut nama Xinlan, Wuke pun melepaskannya. Shoyu meminta Wuke mengantarnya menemui Xinlan. Wuke pun menanyakan nama Shoyu. Tapi Shoyu malah balik bertanya dan Wuke pun menyebutkan namanya. Begitu mendengar nama Wuke, Shoyu malah berpikir lain. Akhirnya, Shoyu mengatakan namanya adalah Nie Laozi. Tiba-tiba Shoyu melompat keluar jendela dan meninggalkan penginapan itu. Hua Wuke pun heran melihatnya. Setelah meninggalkan penginapan itu, Shoyu bertemu kembali dengan lembu dan kambing. Tapi Shoyu yang cepat tanggap langsung bisa berkelit. Mereka kembali ke penginapan dan makan makanan yang dibeli Shoyu. Setelah minum arak, lembu dan kambing menanyakan tentang Gunung Enmei. Namun sikap mereka terhadap Shoyu berubah. Ternyata mereka sudah memasukkan obat bius ke dalam arak Shoyu. Lembu dan kambing rupanya mengincar peta harta karun Yanantian. Tiba-tiba Shoyu mengatakan dia juga sudah memasukkan racun ke dalam makanan mereka. Lembu dan kambing sangat terkejut mendengarnya. Shoyu memancing mereka untuk menyentuh simpul darah di bawah tulang rusuk. Kedua dedengkot 12 zodiak itu melakukan apa yang dikatakan Shoyu. Dan ternyata memang ada rasa nyeri yang timbul. Mereka berdua percaya kalau mereka sudah diracuni oleh Shoyu. Mereka bermaksud menggeledah tubuh Shoyu, tapi Shoyu mengatakan dia tak pernah membawa penawar. Karena mereka takut racunnya akan bekerja di saat Shoyu tertidur, akhirnya lembu memberikan penawar obat bius kepada Shoyu. Ketika Shoyu sudah kembali pulih, dia mengeluarkan obat penawar untuk racunnya. Lembu dan kambing berebut menelan penawar itu. Tapi setelah mereka berdua menelan obat penawar, Shoyu malah mengatakan bahwa sebenarnya mereka tidak keracunan. Malah penawar yang mereka makanlah yang sebenarnya adalah racun. Shoyu pun berencana meninggalkan mereka di sana. Mendadak, Raja Ular menyerang Shoyu dengan ular-ular kecil. Ular-ular itu masuk ke dalam baju Shoyu tapi tidak menggigitnya. Kambing dan lembu menyuruh Raja Ular meminta penawar racun yang mereka makan kepada Shoyu. Raja Ular tidak mau menolong mereka, karena dia tidak mau berbagi harta karun yang sedang mereka incar. Akhirnya ketiga dedengkot 12 zodiak itu bertarung sendiri. Sudah tentu Raja Ular dengan mudah membunuh lembu dan kambing yang sudah keracunan. Raja Ular membawa Shoyu meninggalkan penginapan. Kemudian dia mengatakan bahwa ular sutra hijau yang di tubuh Shoyu tidak akan melakukan apa-apa tanpa perintahnya. Artinya Shoyu harus menurut pada Raja Ular jika ingin selamat. Setelah itu Raja Ular menyuruh Shoyu menunjukkan tempat harta karun Yanantian. Shoyu membawa Raja Ular berputar-putar sampai akhirnya dia berhenti di suatu tempat. Shoyu membawa Raja Ular ke sebuah gua. Ketika masuk ke dalam, mereka menginjak sesuatu. Ternyata itu adalah mayat seorang pendekar. Ada 3 mayat tergeletak di tanah. Raja Ular mengenali mereka sebagai 3 pendekar pedang Jinling. Mayat itu masih hangat. Mereka baru saja dibunuh. Artinya pembunuhnya masih ada di sana.
Tiba-tiba muncul seorang berpakaian hitam dan menggunakan topeng. Dia adalah kelelawar kelabu. Tak lama, datang satu orang lagi dan langsung membunuh Raja Ular. Dia adalah si burung hantu. Burung hantu bertanya bagaimana bisa Shoyu tahu gua itu. Tapi Shoyu malah mengatakan bahwa burung hantulah yang menunjukkan tempat itu kepadanya. Shoyu dengan liciknya mengadu domba kelelawar kelabu dengan burung hantu. Burung hantu menjadi marah dan menyerang Shoyu. Tapi itu membuat kelelawar kelabu berpikir bahwa burung hantu ingin membungkam Shoyu. Dia menghalangi si burung hantu. Siasat Shoyu berhasil. Kedua sahabat itu bertarung sendiri dengan ganasnya. Ternyata kelelawar kelabu memiliki kemampuan yang lebih mumpuni. Dia berhasil membunuh si burung hantu. Kelelawar kelabu melihat ke arah Shoyu. Sepertinya dia berniat membunuh Shoyu. Tapi ketika dia menyerang Shoyu, ular sutra hijau di tubuh Shoyu melompat dan menggigit kelelawar kelabu. Bisa ular itu memang luar biasa. Kelelawar kelabu langsung tewas saat itu juga. Setelah menggigit kelelawar kelabu, ular sutra hijau kembali ke tubuh Shoyu. Tiba-tiba muncul satu orang di sana, dan ia mengaku sebagai Zhao Guanhai si tinju besi. Shoyu mempermainkan si tinju besi. Dia mengatakan bahwa dialah yang membunuh mayat-mayat yang ada di gua. Si tinju besi kaget melihat para pendekar senior yang tewas di sana. Tiba-tiba terdengar suara orang bertempur. Itu adalah Liu Yuru yang sedang bertarung dengan Fen Tianyu. Ternyata Liu Yuru mengenali Guan Hai. Shoyu yang mulai curiga dengan keadaan itu menanyakan apakah kedua orang itu memiliki peta harta karun. Ternyata mereka berdua juga mempunyai peta itu. Guan Hong mengusulkan agar mereka melihat ke dalam apakah harta itu benar-benar ada. Ketika mereka sampai di bagian dalam, mereka melihat si cakar elang, Wang Yizua, sedang mengadu tenaga dalam dengan biksu Huang Jie. Setelah mendapat informasi dari Guan Hong, Shoyu pun mulai menjalankan triknya. Dia muncul dan menyapa Wang Yizua. Dia mengatakan bahwa dia dan kawan-kawannya akan membantu Yizua untuk membunuh biksu Huang Jie. Xiaoyu berhasil mendapatkan perhatian dari kedua orang itu. Mereka menghentikan adu tenaga dalam. Akhirnya mereka sepakat untuk melihat dahulu harta itu, baru memperebutkannya jika harta itu benar-benar ada. Mereka sampai pada sebuah pintu batu. Shoyu menyuruh biksu Huang Jie dan Yihua membobol pintu itu. Ternyata pintu itu punya kode rahasia. Setelah pintu itu terbuka, mereka masuk ke dalam. Pintu itu mengarah keluar gua di atas sebuah tebing. Di sana ada sebuah tempat pemujaan dan sebuah papan silsilah. Shoyu membaca tulisan yang ada di sana. Rupanya itu adalah daerah pemujaan dan pemakaman leluhur sekte Enmei. Ketika mereka naik ke altar, muncullah pendeta Senshi, ketua perguruan Enmei saat itu. Senshi marah dan menyerang para pendekar itu karena sudah berani masuk ke daerah terlarang sekte Enmei. Ketika mereka bertarung, Shoyu mulai menganalisa kejadian itu. Tiba-tiba Shoyu tertawa. Melihat itu, Senshi menghentikan pertarungannya. Shoyu lalu bertanya dari mana Senshi tahu bahwa akan ada penyusup ke tanah larangan Enmei. Shoyu pun mengatakan bahwa ada orang yang menjebak mereka supaya bertarung dengan Enmei. Tapi Senshi tidak peduli. Dia menyuruh murid-muridnya kembali menyerang para pendekar. Ketika murid-muridnya bertarung, Senshi bergerak menyerang Shoyu. Tapi mendadak, muncullah Helu, Huasuang dan Ti Xinlan di sana. Xinlan segera menarik Shoyu untuk berlindung di balik sebuah arca. Helu menanyakan tentang harta karun Yanantian. Pendeta Sensin pun heran karena dia tidak tahu menau tentang harta itu. Tapi Huasuang tidak percaya. Dia meminta Senshi untuk membuka peti tempat jasad leluhur Enmei. Tentu saja Senshi tidak mengizinkannya. Senshi dan murid Enmei menyerang Helu dan Huasuang. Tapi satu pusaran tenaga dalam yang kuat menahan mereka. Itu adalah Hua Wuke. Dia menggunakan tenaga dalamnya untuk menahan mereka. Senshi menyerang Wuke dengan ganas. Wuke tetap tenang dan berhasil merebut pedang Senshi. Pendeta Senshi merasa terpukul karena dikalahkan dengan mudah oleh Wuke yang umurnya jauh di bawahnya. Tapi Wuke dengan sopan mengembalikan pedang Senshi.
Hua-Uke juga merasa aneh dengan banyaknya peta harta karun yang tersebar. Uke berpendapat bahwa ada orang yang sengaja menjebak para pendekar untuk saling bunuh. Uke juga menasihati para pendekar untuk menjaga nama baik perguruan Enmei yang dirugikan. Para pendekar yang hadir kagum dengan cara berpikir Uke dan menuruti perintahnya. Shoyu merasa iri melihat Uke dipuja-puja, apalagi sejak tadi Ti Xinlan tak lepas memandang Uke. Shoyu segera beranjak meninggalkan tempat itu, tapi pendeta Sensi menahannya dan mengucapkan terima kasih karena Shoyu lah yang pertama kali mengingatkan mereka tentang jebakan peta itu. Shoyu masih kesal kepada Uke. Dia berlalu meninggalkan tempat itu. Xinlan segera mengejar Shoyu. 关你什么事啊？喂，你这个人到底有没有良心啊？你知不知道我为了找你，我现在好不容易找到你，你就这样对我？ Mereka bertengkar dan Xinlan pun menangis. Shoyu jadi serba salah. Tapi ternyata Ti Xinlan hanya pura-pura saja. Shoyu kembali sewot. Sepertinya Shoyu cemburu pada Uke. 笑什么呀？有什么那么好笑？生气点也是很正常的嘛。哼，从你这儿发出来的，你不会再吃醋吧？ Ti Xinlan yang senang karena Shoyu cemburu pun memeluk Shoyu. Shoyu ingat pada ular sutra hijau di tubuhnya. Dia segera menjaga jarak dengan Xinlan. Tiba-tiba Shoyu mendengar sesuatu. Mereka mengintip dari balik akar-akar pohon. Ternyata Murongju dan peri kecil sampai di sana. Mereka beristirahat tepat di depan mulut goa. Peri kecil yang merasa kedinginan mengajak Murongju mencari kayu untuk membuat api unggun. Tanpa sengaja, Xinlan menginjak ranting kayu. Tapi peri kecil yang mendengar suara itu malah menjadi sedikit takut. Melihat kedua gadis itu takut hantu, Shoyu mendapatkan sebuah ide. Dengan rambut aut-autan dan ular-ular kecil yang ada di tubuhnya, penampilan Shoyu benar-benar menyeramkan. Ditambah lagi, Murongju menyangka bahwa Shoyu sudah mati terkurung di ruang es. Murongju benar-benar ketakutan. Saking takutnya, Murongju pun pingsan. Murongju 怕鬼，小仙女怕蛇，幸好都被我听见了。Murongju. Shoyu mengambil pedang Murongju dan berniat membunuhnya. Tapi ketika akan mengayunkan pedang, dia tidak tega. Ternyata sisi baik Shoyu masih melarangnya membunuh lawan yang tidak berdaya. Tepat di saat itu Hua-Uke muncul. Melihat Uke muncul, emosi Shoyu menjadi tersulut lagi. Entah mengapa dia selalu kesal melihat kesopanan Hua-Uke. Shoyu kesal sekali, tapi dia tahu bahwa Hua-Uke bukanlah lawannya. Helu dan Hua Suang pun membawa Murongju. Ketika Helu mengajak Xinlan ikut bersama mereka, Shoyu semakin memuncak. Dia mengusir Ti Xinlan. Tiba-tiba Murongju yang sedang pingsan mengigau dan memanggil nama Jiang Xiaoyu. Hua-Uke terkejut. Ternyata musuh besar istana Yihua ada di hadapannya. Uke menyuruh Helu dan Hua Suang mundur. Kemudian Uke mengatakan bahwa dia harus membunuh Shoyu. Ti Xinlan kaget mendengarnya. Ti Xinlan menghalangi Hua-Uke dan menyuruh Shoyu pergi. Shoyu akhirnya tidak bisa menahan emosinya. Dia merasa amat terhina karena Xinlan memohon untuk keselamatannya. Dia menyuruh Xinlan minggir dan bersiap-siap bertarung dengan Hua-Uke. Shoyu menyerang Uke, tapi begitu Shoyu mengeluarkan tenaga dalam, ular-ular sutra hijau di tubuhnya langsung menggigit lehernya. Shoyu pun pingsan digigit ular itu. Shoyu tersadar di atas ranjang sebuah pondok. Di sampingnya terletak sebuah dupa yang mengeluarkan aroma obat. Dia melihat Hua-Uke berdiri di luar pondok membelakanginya. Ketika Uke berbalik, Shoyu kembali pura-pura pingsan. Hua-Uke tahu kalau dia sudah sadar. Ternyata Uke menyelamatkan Shoyu karena dia diharuskan membunuh Shoyu dengan tangannya sendiri. Dia memberikan obat pemunah racun dan pembunuh ular sutra hijau di tubuh Shoyu. Shoyu yang mengetahui hal itu tiba-tiba mengambil sebuah golok yang tergantung di dinding. Dia mengambil golok itu dan mengancam akan menggorok dirinya sendiri jika Uke tidak membiarkannya pergi. Hua-Uke terkejut melihat kenekatan Shoyu. Shoyu bergerak keluar pondok dan Uke mengikutinya. Tapi karena Shoyu melangkah mundur, dia tidak menyadari bahwa di belakangnya menganga sebuah jurang. Dia terjatuh ke jurang itu. Tepat waktu Shoyu terjatuh, Ti Xinlan muncul di sana.
Dia sedih sekali melihat Xiaoyu jatuh ke jurang. Dia pun menjadi marah sekali pada Wuke. Karena tekanan emosi yang terlalu berat, akhirnya Xinlan menjadi lemas dan terjatuh ke jurang juga. Beruntung Wuke sigap dan memegang tangannya. Mendadak Murongju yang sudah sadar pun muncul di sana. Wuke pun berhasil menarik Xinlan kembali ke atas jurang. Ketika Xinlan mengatakan Xiaoyu jatuh ke jurang, Murongju tidak percaya. Karena dia yakin bahwa Xiaoyu sudah mati di kediaman Murong. Murongju seperti orang gila. Rupanya ketakutannya ketika bertemu Xiaoyu membuat mentalnya terganggu. Setelah Helu dan Huasuang membawa Murongju pergi, Wuke menotok Xinlan dan membawanya menjauh dari jurang itu. Ternyata Xiaoyu tidak mati. Dia bergantung di tanaman menjalar yang ada di dinding jurang. Xiaoyu rupanya sengaja jatuh ke jurang itu. Dia merekayasa kejadian tadi supaya bisa menghindari Hua Wuke. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengimbangi kemampuan Wuke dalam bertarung. Tiba-tiba Xiaoyu dikejutkan oleh seekor monyet. Tanpa sengaja pegangan pun terlepas. Xiaoyu pun meluncur jatuh ke bawah. Untunglah dasar jurang itu ternyata sebuah telaga yang cukup dalam. Xiaoyu terjatuh ke air sehingga ia pun selamat. Jiang Xiaoyu 已死。 你这辈子也别想亲手杀了我了。 Sementara itu di atas jurang, Murongju melarikan diri. Helu dan Huasung yang ditugaskan mencarinya ternyata tidak menemukannya. Tiba-tiba Wuke menyadari bahwa totokan Ti Xinlan sudah waktunya terbuka. Dia segera berlari mencari Xinlan. Wuke menemukan Xinlan di pinggir jurang tempat Xiaoyu terjatuh. Ketika Xinlan menyadari Wuke mendekatinya, dia segera mencabut belatinya dan menusuk Wuke. Tapi Hua Wuke tidak menghindar. Dia membiarkan belati itu menusuk dadanya. Wuke malah mendorong tangan Xinlan agar belati itu menancap lebih dalam. Ternyata Xinlan juga tidak tega membunuh Wuke. Dia mencabut belati itu dan membuangnya. Tiba-tiba Xinlan berlari ke arah jurang dan melompat ke bawah. Hua Wuke dengan sigap menangkap tangannya. Wuke segera membawa Xinlan kembali naik ke bibir jurang. Wuke menyadari bahwa Ti Xinlan sebenarnya amat mencintai Xiaoyu. Dia merasa sangat bersalah. Dia memberi kesempatan pada Xinlan untuk balas dendam. Tapi Xinlan juga tidak tega membunuh Wuke, karena Wuke sudah sering sekali menyelamatkan nyawanya. Akhirnya karena kesedihan yang mendalam, Ti Xinlan pun pingsan. Sementara itu di bawah jurang, Xiaoyu yang sedang mengeringkan bajunya didatangi oleh seorang gadis. Gadis itu mengatakan bahwa dia terjatuh ke jurang karena dikejar oleh orang jahat. Dia meminta bantuan Xiaoyu untuk membawanya keluar dari lembah itu. Xiaoyu tahu bahwa gadis itu berbohong padanya. 可是你看你这妆容衣服，哪里像是掉进水？你觉得我会信你？你为什么要骗我？ Gadis itu tak mengelak, tapi dia tidak bisa mengatakan alasannya membohongi Xiaoyu sebelum keluar dari lembah itu. Akhirnya Xiaoyu dan gadis yang mengaku bernama Xiaoniang itu mencoba mencari jalan keluar dari lembah tersebut. Tapi setelah lama berjalan, Xiaoyu merasa bahwa mereka hanya berputar-putar di dalam lembah saja. Karena sudah lelah berjalan, mereka pun beristirahat. Tiba-tiba Xiaoniang melihat bayangan orang. Mereka pun mendatangi tempat yang ditunjuk Xiaoniang. 哪里有什么人啊？ Itu hanyalah sebuah patung Buddha. Xiaoniang melihat ada bagian patung yang tak berdebu. Sepertinya bagian itu sering disentuh oleh orang. Xiaoyu mencoba memutar bagian itu. Ternyata itu adalah sebuah tombol rahasia. Patung Buddha itu bergeser. Dan di bawah patung itu ada tangga untuk menuju ke bawah tanah. Mereka berdua menuruni tangga dan masuk ke sebuah tempat yang menyerupai kotak besi. Tanpa sengaja, Xiaoyu memutar sebuah tombol. Tiba-tiba kotak besi itu bergerak turun. Xiaoniang ketakutan. Xiaoyu berusaha menenangkannya. Ketika kotak itu berhenti turun, di luar terlihat ada lorong menuju ke sebuah ruangan. Rupanya kotak besi itu adalah sebuah lift yang menghubungkan bagian dasar gua dengan bagian atas gua. Xiaoniang menemukan sebuah tombol yang lain. Ketika Xiaoyu memutarnya, pintu lift terbuka. Ia pun melangkah memasuki lorong tersebut. Ketika Xiaoniang akan mengikutinya, pintu itu tertutup. Tiba-tiba di dalam lift muncul api yang membakar Xiaoniang dan lift itu bergerak naik. Sementara Xiaoyu yang berusaha mengejar lift itu dihalangi oleh sebuah pintu yang menghentikan langkahnya. Xiaoyu merasa bersalah karena tidak berhasil menyelamatkan Xiaoniang. Dia berteriak memanggil pemilik tempat itu. Xiaoyu menyusuri lorong sambil berteriak-teriak memanggil si pemilik tempat itu.
Shoyu sampai di depan sebuah pintu yang besar. Begitu Shoyu tepat berada di depannya, pintu itu pun terbuka. Di balik pintu itu ada sebuah ruangan yang sangat besar. Ketika Shoyu melangkah ke dalam, pintu itu kembali tertutup. Di tengah ruangan terhidang seekor ayam panggang. Tiba-tiba terdengar suara perempuan. Suara itu mengenal nama Shoyu. Dia mengatakan bahwa ayam panggang itu memang disediakan untuk Shoyu. Shoyu memakan ayam panggang itu. Ternyata ayam panggang itu dibubuhi obat bius. Shoyu pun jatuh tertidur. Shoyu terbangun di sebuah kamar. Pakaian yang dipakainya pun sudah berganti. Ternyata dia tidak sendiri. Di sana banyak pemuda seumur dirinya. Akhirnya pemilik tempat itu memunculkan dirinya. Dia adalah Xiaoniang. 你还没死？ 天下第一聪明人，这世界上 Shoyu segera menyadari bahwa Xiaoniang adalah seorang wanita cabul yang suka menyekap anak-anak muda. Shoyu pun berusaha mengambil hatinya. Shoyu langsung menebak bahwa perempuan di hadapannya adalah Xiao Mimi, salah satu dari 10 penjahat yang dijuluki sebagai Ratu Penyihir. Shoyu mengatakan bahwa dia dibesarkan di lembah penjahat agar Xiao Mimi tak mencelakainya. Xiao Mimi sepertinya tidak peduli. Shoyu berubah strategi. Dia meminta Xiao Mimi membawanya berkeliling istana. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini ya guys. Kelanjutan kisahnya akan kita rangkum pada next video. See you guys!